Ternyata YouTube sendiri punya fitur resmi yang bisa digunakan untuk menambah subscriber dengan banyak dan cepat secara alami. Fitur tersebut tidak lain tidak bukan adalah YouTube Shorts. Nah, YouTube Shorts ini terbukti efektif untuk bisa mendatangkan subscriber dengan banyak ya teman-teman. Sudah banyak teman-teman kita yang membuktikannya menggunakan YouTube Shorts. Membuat hook di awal video. Hook adalah satu segmen video yang diletakkan di awal video untuk memancing perhatian penonton. Nah, cara ini banyak digunakan oleh para YouTuber ya teman-teman. Jenis hook sendiri ada bermacam-macam. Pada umumnya yang digunakan itu bisa berupa cuplikan dari bagian yang paling menarik di videonya. Itu ditaruh di awal ya. Kemudian bisa juga berupa pernyataan, entah itu pro atau kontra tentang suatu hal. Kemudian juga bisa berupa pertanyaan yang menarik dan bikin penasaran. Jadi nanti penonton akan menemukan jawabannya di video secara keseluruhan. Jadi fungsi hook itu adalah agar penonton itu penasaran di awal ya. Jadi mereka akan melanjutkan menonton video kita sampai selesai. Karena 30 detik pertama dari awal video kita itu sangat penting teman-teman. Hal ini adalah salah satu yang dinilai oleh sistem YouTube. Makin banyak penonton yang bertahan di 30 detik pertama video kita, maka hal ini akan bagus ya. Sistem YouTube akan mendeteksi video kita menarik sehingga akan merekomendasikan video kita ke penonton yang lebih luas. Apalagi kalau penonton tersebut sudah bertahan di 30 detik pertama, kemudian mereka melanjutkan menonton video sampai selesai. Nah, ini akan menaikkan rata-rata durasi tonton video kita. Hal ini bagus sekali teman-teman. Membuat video yang menarik. Ketika teman-teman membuat video, maka teman-teman sebaiknya perhatikan kebutuhan penonton ya. Karena penonton kalau membuka YouTube itu, mereka itu yang dicari adalah hal yang informatif, mencari cara melakukan sesuatu, atau sekedar mencari hiburan. Jadi sebaiknya teman-teman riset terlebih dahulu. Maunya penonton itu apa sih? Kebutuhan penonton itu apa? Jadi teman-teman buatlah video yang menarik, yang informatif, yang bermanfaat, atau yang menghibur. Sesuaikan juga dengan kemampuan teman-teman. Kemudian teman-teman sebaiknya fokus di satu tema ya, agar sistem algoritma itu bisa terbangun dengan baik dan tidak menjadi acak-acakan. Nah, kemudian teman-teman sebaiknya juga konsisten upload video. Nggak usah setiap hari upload 3 video, 5 video, 10 video. Teman-teman yang penting lakukan dengan konsisten. Kalau teman-teman bisa upload video setiap hari itu bagus banget. Kalau teman-teman mampunya seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, itu juga sudah bagus ya. Bahkan kalau teman-teman mampunya seminggu cuma upload 1 kali saja, itu juga sudah oke. Yang penting teman-teman lakukan apa? Lakukan upload dengan konsisten. Kemudian ketika teman-teman membuat video, itu usahakan ada konsepnya ya. Jadi tidak membuat video secara asal-asalan. Minimal ya ada pembuka, ada isi, dan ada penutup, judul dan thumbnail. Judul dan thumbnail ini sangat penting teman-teman untuk konten kita ya. Jadi teman-teman wajib untuk menguasai teknik atau seni membuat judul dan thumbnail. Jadi untuk membuat judul dan thumbnail ini teman-teman perlu untuk mengasah kemampuan ya. Bisa melakukan ATM juga, bisa melakukan riset di YouTube juga. Jadi judul dan thumbnail ini sangat penting karena inilah hal yang pertama kali dilihat oleh penonton ketika video teman-teman muncul di beranda mereka. Mereka akan melihat judul dan thumbnail. Jadi teman-teman buatlah judul dan thumbnail semenarik mungkin dan yang bikin penonton penasaran. Nah, ketika teman-teman membuat judul, teman-teman silahkan untuk melakukan riset kata kunci ya teman-teman, sesuai dengan tema konten atau video yang teman-teman buat. Teman-teman bisa melakukan riset kata kunci ini di kolom penelusuran YouTube atau menggunakan bantuan aplikasi TagView.
Kemudian untuk judul, teman-teman juga bisa tambahkan kata-kata yang mempunyai faktor wah atau faktor wow ya. Misalkan, bikin kaget, di luar nalar, tidak habis pikir, atau kata-kata wah atau kata-kata wow yang lain ya. Teman-teman pasti jago bikin itu. Kemudian untuk thumbnail, ini teman-teman bisa menggunakan gambar atau foto yang sesuai dengan video teman-teman ya. Teman-teman bisa screenshot videonya, kemudian pasang di thumbnailnya, pasang gambar atau foto yang menarik, ada faktor uniknya ya, biar penonton penasaran. Kemudian untuk kata-kata di thumbnail itu, teman-teman nggak harus bikin sama persis dengan judul ya. Teman-teman bisa bedakan antara judul dan kata-kata di thumbnail. Kata-kata di thumbnail itu bisa dibuat beda, yang penting untuk mendukung atau memperkuat judul ya. Jadi nggak harus sama, yang penting kata-kata di thumbnail itu masih relevan dengan isi konten dan mendukung atau memperkuat judul utama, agar penonton lebih penasaran lagi ya. Kemudian teman-teman bisa menambahkan simbol atau tanda panah dan tanda lingkaran di gambar thumbnailnya ya, agar ada penekanan atau penegasan di gambar thumbnail teman-teman. Jadi penonton akan lebih fokus ke situ dan bisa lebih penasaran, sehingga penonton ketika menjumpai video kita di beranda itu akan mau klik video kita. Optimasi setting. Teman-teman silahkan setting channelnya ya sesuai dengan tema channel teman-teman. Setting sesuai dengan apa yang dibahas di tema channel teman-teman ya. Kemudian setiap teman-teman upload video, sebaiknya teman-teman lakukan setting videonya ya. Maksimalkan semua fitur atau isian yang disediakan oleh YouTube, mulai dari judul, kemudian deskripsi, mengisi hashtag, kemudian mengisi kolom tag, sampai dengan mengisi kartu dan layar akhir, sehingga optimasi video teman-teman akan maksimal, sehingga sistem YouTube akan membaca metadata video teman-teman dan akan merekomendasikan video teman-teman ke target penonton yang tepat, alias tidak nyasar. Rekomendasi. Nah, ini adalah hal yang sangat penting, karena kalau tidak ada rekomendasi di video teman-teman, walaupun sudah disetting, sudah kontennya bagus, menarik, judul thumbnailnya sudah oke, tapi kalau tidak ada rekomendasi, sama saja bohong. Oleh karena itu, teman-teman harus memunculkan rekomendasi di videonya ya. Caranya adalah teman-teman bisa menggunakan trik pancingan video. Nah, trik pancingan video ini berfungsi untuk mengarahkan video kita ke target penonton yang tepat, sehingga video kita akan muncul di beranda penonton yang memang benar-benar menyukai tema video kita, teman-teman. Jadi tidak akan nyasar, sehingga berpeluang untuk mendapatkan views yang banyak. Dari situ kita bisa mendapatkan subscriber, bisa menaikkan jam tayang kita. Nah, caranya adalah teman-teman menonton videonya menggunakan akun lain, kemudian nontonnya diselingi dengan menonton video channel besar yang satu tema dengan channel teman-teman. Nah, untuk tutorialnya teman-teman bisa cek selengkapnya di sini ya. Di situ sudah aku share secara lengkap bagaimana menggunakan trik pancingan video ini. Oke, semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum dan tetap semangat. Yo yo yo.